Ya, baik, di sini saya akan membuat sebuah routing statik ya pada topologi berikut, yang mana ini adalah lanjutan dari project yang pertama yang sebelumnya telah saya buat. Yang mana di sini kita akan coba routing statik ya dari ISP Telkom, yang mana nanti di sini kita akan membuat topologi mulai dari tiga router ISP Telkom, router Telkom 1, router Telkom 2, yang masing-masing router ini dan router 1 dan kedua ini dia terhubung dengan server SRV Telkom 1 juga Telkom 2. Sini kita akan coba tujuan kita melakukan satu routing itu, yang mana nanti target kita adalah masing-masing server dari Telkom ini dia bisa testing punyanya router ISP Telkom. Oke, mungkin langsung saja kita pakai tracernya. Sebentar, ini ada yang sana ya. Bentar, wait. Oke, di sini kita langsung buka ya filenya di sini. Saya telah mencoba membuatnya tadi. Nah, ini untuk topologinya adalah sebagai berikut ya. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Nah, jika sudah nih mungkin kita langsung kita restart aja ya untuk perangkatnya ya, karena tadi sudah saya buat ya. Ini saya matikan terus hidupkan kembali. Ini saya matikan terus hidupkan kembali. Terus saya di sini hidupkan terus saya matikan kembali. Nah, untuk sambungan antar perangkat ini kita menggunakan kabel copper straight through ya. Copper crossover sesuai yang ada di topologi ya. Yang ini. Perangkatnya router tipe 2911, dan untuk apa sih namanya ini, servernya menggunakan perangkat server ya. Di sini kita langsung rename saja dulu ini. Nah, ini kita delete habis itu ontek. Oke. Ini hanya contoh aja ya. Harusnya nanti ketika teman-teman nanti kalau pengen buat untuk melanjuti project itu tuh teman-teman tuh harus mengerjakannya di file project pertama yang telah teman-teman buat ya. Oke, di sini sebentar. Router Telkom 1. Oke, di sini kita akan beri masing-masing IP ya di setiap portnya yang terhubung ini. Kita langsung mulai yang dari ISP Telkom dulu ya. Kita ke tab CLI. Kalau sini kita akan beri nama hostname itu adalah RISP Telkom. Setelah itu di situ kita akan memberikan IP ya, tentang IP-nya untuk gigabit Ethernet 00. Kita beri IP 10.100.10.1 dengan subnet masknya itu 255.550. Enter, kita no shutdown untuk kita aktifkan. Oke, setelah itu kita aktifkan pada gigabit yang sini juga ya. Interface gigabyte Ethernet 01 0. Oh enggak, kita pindah ke router yang selanjutnya ya, router yang ini. Kita ke tab CLI. Terus selanjutnya sini kita akan beri nama hostname adalah R Telkom 1 ya. Ini kebalik ini. Oke. Telkom 2 Telkom 1. Oke. Satu kita akan beri IP ya pada interface gigabyte yang mengarah ke ISP Telkom ya, 0/0, dengan IP address itu adalah 10.100.10.2 dengan subname itu adalah 255.255.255.0. Turun tangga ini ya. Kita enter, kita no shutdown.
Oke, statusnya sudah hijau ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi, kita akan beri IP yang mengarah ke Telkom 2. Interface gigabyte 0/1 dengan IP address itu adalah 10.100.10.20.1 dengan titik 1 ya. Titik 1 dengan subnet mas itu adalah 255 255 255 0 10 120 1. Oke. Lalu kita no shutdown. Kita aktifkan. Setelah itu kita lari ke selanjutnya kita aktifkan yang ke server ya, ke server SRV Telkom 1 ini. Kita masuk ke gigabit Ethernet 02 dengan IP address itu adalah 10.100.30.1 ya. Dengan set MS itu 255 255 2550. Lalu kita no shutdown. Kita klik exit. Selanjutnya di sini kita router yang terakhir. Kita beri IP dulu ya. Kita beri nama hostname R Telkom 2, lalu kita beri IP ya yang mengarah ke Telkom 1, router Telkom 1 juga ke server Telkom 2. Kita masuk ke interface gigabit 0/0. Untuk IP addressnya itu adalah 10.100.20.2 dengan subnet mask itu adalah tadi 2.1 ya. Oke. 255 255 255 0. No shutdown. Dan klik exit. Selanjutnya kita masuk ke interface yang mengarah ke server ya. Kita masukkan IP address itu adalah 10.100.40.1 dengan subnet mask itu adalah 255 255 255 0. Kita exit. Sebentar. Ini belum kita no shutdown ya. Nah, ini kita exit. Selanjutnya di sini kita akan beri IP ya di setiap masing-masing routernya. Server maksudnya. Kita masuk ke desktop IP configuration. Ini untuk IP yang sudah saya beri tadi ya. Di sini saya beri 30.10. Ini untuk DNS servernya kita kosongkan aja dulu ya. Lalu selanjutnya di sini untuk server sendiri ini tergantung ya. Yang jelas tidak lebih dari rentang yang ini. Untuk yang server Telkom tuh tidak lebih dari rentang dari ini ya, /24 ini ya. Dan untuk yang Telkom juga sama, tidak lebih dari rentang yang ini. Ini kita masuk ke Telkom 2 ya. Kita desktop IP configuration ini kita kosongkan dulu. Oke, selanjutnya di sini apa ya? Nah, kita akan melakukan IP route di sini. Tapi sebelum itu kita akan coba tes ping dulu ya. IP yang mengarah ke di setiap, kita pastikan bahwasannya sebentar. Pastikan bahwasannya hanya router Telkom saja. Maksudnya tuh Telkom 1, server Telkom 1 tuh hanya bisa ngeping router Telkom 1, begitupun pula dengan Telkom 2 yang hanya bisa ngeping ke R Telkom 2 dan belum bisa ke Telkom ya. Ini bisa kita tes di sini, tes ping. Kalau untuk yang server 2 tuh dia yang ke sini ya. 10.100.40.1. Nah, ini bisa ping ya. Kalau dia ke ISP Telkom ini tadi IP-nya adalah 10.100.10.1 ya. Nah, ini belum bisa ya. Destination host unreachable. Nah, sini kita akan melakukan IP route ya, agar setiap router dan juga perangkat-perangkat yang terhubung dengan router ini bisa berkomunikasi. Oke, kita langsung masuk saja ke ISP Telkom ya untuk melakukan IP route. Kita bisa klik exit ini. Bisa kita melakukan IP route, yang mana di sini kita akan masukkan kita sini akan menghubungkan router ISP Telkom dan juga Telkom 1 ini bisa saling berkomunikasi ya. Di sini kita masukkan networknya adalah 10.100.10.0 dengan subnet 255 255 255 0. Nah, untuk jalurnya itu kan tadi dia ke mengarah, maksudnya itu dia ke gigabit Ethernet 00 punyanya R Telkom 1 ya. Jadi di sini kita masukkan IP-nya, yaitu IP-nya itu adalah 10.100.10.0
100 titik 10 titik tadi yang kesini tuh 2 ya, titik 2 bukan titik 2 ya, titik 2. Oke. Selanjutnya sini kita akan coba selanjutnya di sini kita buat ISP Telkom ini bisa berhubung ke server Telkom ya. Di sini kita masukkan IP-nya. Untuk networknya sendiri dia adalah 10.100.30.0 ya. Dan untuk jalurnya sama, dia udah melewati yang ini gigabit 00. Kita klik enter. Tadinya ini yang mengarah ke bawah. Kita akan konfigurasi ISP Telkom ini agar bisa berkomunikasi dengan Telkom 2. Kita masukkan networknya sama 10.100.20 ya. Untuk jalurnya sama. Lalu selanjutnya agar dia bisa berhubungan dengan server yang ini, kita melakukan IP route lagi 10.40. Untuk jalurnya sama ya. Kita klik enter, kita ke exit. Nah, selanjutnya sini kita akan konfigurasi IP route pada Airtelcom 1 ya. Sini kita klik exit. Sini bisa kita masuk ke konfigurasi terminal lagi. IP route. Sini kita akan IP route dari Telkom 1 ke ISP Telkom ya, dengan networknya adalah 10.100.10.1.0 dengan saat ini masih ada 255.255.255.0. Untuk jalurnya sendiri dia kita akan masukkan IP dari gigabit Ethernet 00 yang ada pada router ISP Telkom, itu 10.100.10.1. Lalu di sini kita akan sambungkan Airtelcom 1 nih ke Airtelcom 2 ya. Di sini kita akan masukkan networknya sendiri, yaitu adalah 10.100.20.0. Untuk jalurnya itu dia adalah jalurnya itu melewati gigabit Ethernet 00 yang IP-nya itu adalah 10.100.20.20.2, yaitu IP punyanya per gigabit Ethernet 00 punyanya Telkom 2. Di sini bisa kita cek lagi. Nah, 20.2 ya. Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan sambung IP route ini, kita akan lakukan kembali yang mengarah ke server punyanya Telkom 2. Jadi kita memasukkan IP route-nya. Untuk networknya adalah 10.100.40 ya, yang ini, titik 0. Untuk jalurnya sama ya, dia melewati router Telkom 2 pada gigabit Ethernet 00. Lalu kita masukkan IP-nya sama ya untuk jalurnya. Lalu kita kemudian exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang terakhir pada router Telkom 2. Nah, router Telkom 2 ini sendiri kita akan hubungkan ke Telkom 1, ke server Telkom 1 itu juga ke ISP Telkom. Di sini kita masukkan IP route dulu. Kita akan sambungkan yang mengarah ke Airtelcom 1 dulu ya, yang ini. Kita masukkan untuk networknya adalah 10.100.20.0 dengan saatnya masih ada 255.255.255.0. Lalu untuk jalurnya itu dia menggunakan, kita masukkan IP gigabit Ethernet 01 yang mengarah ke Telkom 1 ya, yang ini. Itu masukkan aja 10.100.20.1 untuk gigabit Ethernet 01 ya. Tadi 01 yang ke bawah sini ya. 20.1 benar. Kita klik enter, lalu selanjutnya kita sambungkan ke server 30.0 untuk jalurnya sama 10.100.20.1 yang gini. Selanjutnya IP route lagi yang ke sini, yang ke ISP Telkom. Di sini untuk networknya adalah 10.0. Ini untuk jalurnya sama ya dari Airtelcom ini. Ini kita klik enter, lalu kita exit. Nah, untuk membuktikan hasilnya di sini kita akan coba tes ping ya, yang mana kita akan coba tes IP punyanya ISP Telkom ini lewat dari kedua server ini ya. Oke, mungkin bisa kita klik Telkom 1. Mas ini kita akan coba command prompt, lalu kita klik ping ya. Ping ISP Telkom 10.100.10.0 Oke, bisa komunikasi ya, bisa terhubung ya. Selanjutnya dari server Telkom ke Airtelcom 2. Airtelcom 2 ini tadi dia IP-nya adalah ping 10.20.100.20.2. Kita akan coba yang ke sini.
Apakah bisa? Oh, bisa juga ya. Berhasil. Ini kita coba dari Telkom 2 nih. Kita akan coba tes ping. Oke, berhasil ya yang kesini ya. Soalnya kita akan coba dari sini ke sini nih. Telkom 1 nih, yang Telkom 1 tuh di IP-nya 20.1. Berhasil ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat atau tutorial singkat terkait routing statik ya pada topologi 3 router dan juga 2 server ya. Itu salah satu itu dari topologi yang ini. Untuk targetnya sesuai ya. Nah, untuk HTTP server juga dari server ini jangan dikonfigurasi terlebih dahulu, kita fokus ke routing statik aja dulu. Oke, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan terkait pengerjaan routing statik. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.